4 tahun telah berlalu. Di sebuah pemakaman di Jakarta, seorang gadis berusia 20 tahun terisak hebat. Tangannya menggenggam erat surat penerimaan dari Universitas Indonesia, UI Depok. Di saat itulah, muncul seorang pria berusia 70 tahun. Pria itu berasal dari Glodok, pemilik 2 bangunan apartemen tua. Pria yang 3 tahun lalu mengusir menantu miskinnya yang berasal dari Brazil sebagai aib keluarga. Apa yang akan terjadi saat Anton Lim berhadapan dengan cucunya? Mari kita dengar kisahnya. Halo, namaku Camila. Aku lahir dan besar di sebuah tempat di utara Rio de Janeiro yang disebut favela. Ayahku, Budi Lim, adalah seorang orang Indonesia keturunan Tionghoa dan ibuku, Luciana, adalah seorang wanita Brazil. Rumah kami adalah bangunan 2 lantai yang hanya terbuat dari kayu dan balok semen. Dindingnya retak-retak dan pintunya tidak bisa tertutup rapat. Setiap kali hujan, atapnya bocor. Kenangan masa kecilku adalah tidur sambil mendengarkan suara tetesan air yang jatuh ke baskom-baskom yang tersebar di lantai. Di luar jendela, terlihat rumah-rumah yang berdesakan di lereng bukit. Tembok berwarna merah, biru dan kuning seolah akan runtuh di bawah terik matahari. Ganggangnya sangat sempit, hampir hanya cukup untuk dilewati 2 orang. Tangga yang tak berujung menjulang tinggi, dan kau harus mendaki lebih dari 100 anak tangga hanya untuk membawa air. Kabel listrik terpasang ilegal di mana-mana. Terkadang terjadi korsleting dan seluruh komunitas kehilangan listrik. Sejak aku mulai ingat pada usia 5 tahun, yang kuingat adalah punggung ayahku yang bangun jam 4 pagi untuk pergi ke pasar. Budi Lim menjual ikan di pasar tradisional dan juga mengantar sarapan seperti roti dan kopi. Ia akan naik turun bukit yang terjal sambil memikul kotak pendingin ikan yang berat. Saat musim panas, matahari sangat terik sehingga ikan cepat busuk. Ayah tidak berhenti menambah es batu. Musim dingin pun sama sulitnya. Ia harus berjalan di ganggang di tengah angin dingin sambil meneriakkan dagangannya. Saat pulang malam hari, ia selalu basah kuyup oleh keringat dan bau amis ikan. Ia akan mengibaskan bajunya di luar sebelum masuk. Tangannya kasar karena sisik ikan dan es, dan ada bekas merah di bahunya akibat berat kotak ikan. Ibu akan menggunakan handuk hangat untuk menyeka punggung ayah sambil berbisik dalam bahasa Portugis. "Terima kasih atas kerja kerasmu. Aku mencintaimu." Ayah tersenyum lelah sambil mengelus rambut Luciana. Makan malam selalu sederhana. Nasi, rebusan kacang hitam feijoada, dan sisa ikan yang tidak terjual. Namun kami sangat bahagia saat makan bersama. Ayah mengajariku bahasa Indonesia. "Apa kabar? Terima kasih. Aku sayang kamu." Aku menjawabnya sambil tertawa keras. Luciana memperhatikan kami dengan mata penuh cinta. Sekolah negeri di komunitas kami sangat buruk, tapi ayah ingin aku memiliki kesempatan yang lebih baik. Ia mendengar ada beasiswa di sekolah swasta di kota. Ia membelikanku buku dan menemaniku belajar setelah bekerja meskipun ia sangat lelah. Setiap malam saat kami belajar di meja kami yang rusak, ayah berkata, "Camila, kau bisa keluar dari sini. Dengan belajar, kau bisa pergi ke dunia yang lebih baik." Matanya penuh impian. Ia berkata, "Akan tiba harinya kita pergi dari sini, dan kau akan punya masa depan yang lebih baik." Aku mengangguk dan membuka buku. Aku tidak ingin mengecewakannya. Tanpa sengaja, aku mendengar percakapan serius antara ayah dan ibu. Ayah menyebut tentang ayahnya di Indonesia, kakekku. Saat ayah menikah dengan Luciana pada usia 25 tahun, kakek sangat marah. Ia berkata, menikah dengan wanita Brazil miskin adalah aib bagi keluarga. Ayah diusir dari rumah. Sejak saat itu, ayah tidak pernah kembali ke Indonesia dan benar-benar kehilangan komunikasi dengan ayahnya. Namun malam itu, ayah memberitahu ibu bahwa ia harus kembali ke Indonesia demi masa depan Camila. Ia harus memohon maaf kepada ayahnya agar bisa membukakan jalan bagiku untuk belajar di luar negeri. Ibu mencoba mencegahnya, tetapi keputusan ayah sudah bulat. Seminggu kemudian, ayah masuk ke kamarku, duduk di tempat tidur, dan mengelus kepalaku. Ia berkata pelan bahwa ia akan pergi ke Indonesia untuk menemui kakek guna membicarakan tentangku dan pendidikanku. Aku bertanya padanya, apakah kakek tidak menyukaiku? Apakah dia malu padaku karena aku seorang mestizo?
Ayah menggeleng. Kakek hanya keras kepala, tapi dia bukan orang jahat. Seiring berjalannya waktu, hatinya akan melunak. Lalu ia memegang tanganku. Camilla, kau adalah anak spesial dengan 2 darah. Kau tahu bahasa Indonesia dan Portugis. Kau bisa pergi kemana saja di dunia. Ibu menangis sepanjang hari saat ayah pergi. Aku pun tidak bisa menahan air mata. Ayah hanya membawa 1 koper tua saat memasuki aula keberangkatan. Ia menoleh untuk terakhir kalinya, tersenyum dan mengatakan tidak ada masalah dan akan segera kembali dengan kabar baik. Ia menyuruh kami menunggu. Itulah terakhir kalinya aku melihat ayah. Berlalu 1 bulan, 2 bulan, tetap tidak ada kabar. Setiap hari, ibu menatap telepon dengan penuh kecemasan. Setiap kali aku pulang sekolah, aku berdoa, ayah sudah ada di rumah. Kehilangan sosok ayah terasa semakin besar. Pada bulan ketiga, ibu menelepon Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brazil untuk meminta bantuan mencari catatan masuk ayah. Beberapa hari kemudian, jawabannya datang. Setelah telepon itu, ibu terduduk di lantai. Pada saat itu, aku tahu sesuatu telah terjadi pada ayah, tapi ibu tidak mengatakan apa-apa padaku. Ia hanya mengelus kepalaku dan mengatakan pekerjaan ayah di Indonesia tidak bagus sehingga ia tidak bisa dihubungi. Aku berpura-pura percaya pada kebohongan itu. Tapi setiap malam, aku mendengar tangisan pelan ibu. Aku tahu ayah sudah tiada. Aku hanya belum bisa menerimanya. Begitulah kami mulai hidup tanpa ayah. 2 tahun setelah ayah pergi, aku berusia 18 tahun. Ibu semakin pendiam dan tubuhnya melemah. Tidak ada uang untuk rumah sakit. Jadi ia hanya membeli pereda nyeri di apotek komunitas. Ibu selalu tersenyum dan berkata dia baik-baik saja. Tapi aku tahu kebenarannya. Aku mendengarnya muntah darah di kamar mandi setiap malam dan melihat wajah pucatnya setiap pagi. Pada bulan Juli tahun itu, ia tidak bisa bangun lagi. Saat kami membawanya ke rumah sakit Amal, dokter mengatakan ia menderita kanker hati stadium akhir dan sudah tidak ada obatnya. Ibu berbaring di tempat tidur rumah sakit, memegang tanganku. Maafkan aku karena meninggalkanmu sendirian, Camilla. Aku menggeleng sambil menangis. Bukan salahmu, Mama. Aku yang salah karena tidak menjagamu dengan baik. Maafkan aku. Ibu memanggil nama ayah sampai saat-saat terakhirnya. Budi. Budi. Ke udara. Aku memegang erat tangannya, tetapi sepertinya ia tidak bisa lagi melihatku. Dan begitulah, ibu pergi. Aku tertinggal sendirian di dunia ini. Kenyataan ini sangat berat bagi seorang gadis berusia 18 tahun. Pemakaman bisa terlaksana berkat bantuan komunitas. Orang-orang di favela miskin, tetapi hati mereka sangat hangat. Para bibi tetangga memasakkan makanan, para paman membantu mengangkat peti mati ke pemakaman. Ibu dimakamkan di pemakaman umum di luar Rio. Sambil menaburkan tanah, aku berpikir, apakah ayah juga dimakamkan sendirian di suatu tempat? Apakah dia pergi tanpa ada tangan yang memegangnya? Setelah ibu tiada, aku harus hidup sendirian di rumah. Biaya sewanya 1.500 real sebulan, sekitar 4,5 juta rupiah. Bahkan jumlah ini sulit didapat. Aku mulai bekerja sebagai pembersih di sekolah. Aku bangun jam 5 pagi untuk membersihkan toilet dan lantai. Aku menghasilkan 1.000 real sebulan. Di pagi hari aku belajar, dan di sore hari aku memanggul sayuran dan buah-buahan di pasar. Aku memikul kotak-kotak berat dari truk ke toko. Awalnya aku sangat lelah, tetapi menangis pun tidak ada gunanya. Aku bertahan dan terus maju. Di malam hari, aku belajar di bawah cahaya lilin untuk menghemat listrik. Setelah 6 bulan, guruku memanggilku ke kantor. Ia berkata, ada program beasiswa dari pemerintah Indonesia yang memilih siswa cerdas dari diaspora di Brazil dan membayar penuh biaya kuliah mereka di Universitas Indonesia. Guru itu mengeluarkan rapor saya dan berkata, Camilla, kau adalah siswa terbaik di sekolah kami. Kau tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Malam itu, aku duduk di depan foto ayah. Ia tersenyum di bingkai, tampak masih muda. Aku mengelus foto itu dan berbicara pada diriku sendiri. Papa, haruskah aku pergi ke Indonesia? Aku ingin mendatangi tempatmu dan ingin tahu siapa kakek. Aku juga ingin tahu kenapa kau tidak bisa kembali. Butuh waktu sebulan untuk menulis aplikasi. Aku juga harus mengikuti tes kemampuan bahasa Indonesia.
Bahkan autobiografi harus ditulis dalam bahasa Indonesia. Beruntung aku masih ingat bahasa Indonesia yang diajarkan ayah sewaktu kecil. Aku berlatih membaca dan menulis menggunakan buku-buku lama yang kupinjam di perpustakaan. Tes dilaksanakan di Pusat Kebudayaan Indonesia di Rio. Lebih dari 500 siswa dari seluruh negeri datang. Hanya 10 orang yang akan diambil. Dengan gemetar, aku mengambil kertas ujian sambil berpikir, "Ayah, aku bisa melakukannya. Aku akan lulus dan pergi ke Indonesia." 3 bulan kemudian, hasilnya datang. Ada amplop tebal di kotak surat. Tanganku gemetar. Aku tidak bisa membukanya. Lama aku ragu, sebelum akhirnya merobeknya perlahan. Baris pertama berbunyi, "Selamat, Anda terpilih sebagai penerima beasiswa penuh UI Depok jurusan hubungan internasional." Tiba-tiba aku terduduk di lantai dan menangis. Aku tidak tahu apakah itu air mata bahagia atau sedih. Aku sangat ingin memberitahu ayah. Aku ingin lari ke makam ibu dan berteriak, "Ma, aku berhasil. Aku bisa pergi ke Indonesia." Tapi ayah dan ibu sudah tidak ada lagi di dunia ini. Sambil bersiap untuk berangkat, aku membersihkan rumah. Kami tidak punya banyak barang, tapi ada jejak ayah dan ibu di mana-mana. Di dapur ada pisau tua yang digunakan ayah. Di laci kamar tidur ada rosario yang disimpan ibu. Aku memasukkannya ke dalam tas kecil dan mengambil dompet tua ayah. Di dalamnya ada foto kami bertiga, ayah, ibu, dan aku saat masih kecil. Para tetangga datang untuk berpamitan. Para bibi membungkus makanan, dan para paman memberiku uang saku. Mata mereka penuh air mata. "Camila, baik-baiklah di Indonesia. Kau adalah kebanggaan kami di favela. Kau harus sukses." Aku berjanji tidak akan melupakan mereka dan akan kembali suatu hari nanti. Di bus menuju bandara, aku menatap keluar jendela saat pemandangan Rio berlalu. Rumah-rumah yang berdesakan di lereng bukit, ganggang sempit, dan patung Kristus penebus di Gunung Corcovado. Aku meninggalkan tempat di mana aku lahir dan besar. Pesawat lepas landas. Rio mengecil. Aku menempelkan telapak tanganku ke kaca. "Selamat tinggal, Ma. Aku pergi ke Indonesia sekarang. Aku akan mencari tempat papa, mencari makamnya, dan menemui kakek. Meski takut, aku merasa bersemangat. Sebuah awal baru bagi Camila yang kini berusia 20 tahun. Aku hampir tidak bisa bernapas saat tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Bangunan bandara itu jauh lebih besar dan bersih daripada apapun yang pernah kulihat. Langit-langit yang terbuat dari kaca dan baja sangat tinggi. Lantainya sangat mengkilap sampai aku bisa melihat wajahku. Ini tidak seperti bandara di Brazil, orang-orang terburu-buru. Papan elektronik berjalan cepat dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Setelah imigrasi, ada yang menungguku dari pihak UI. Dia adalah seorang staf wanita berusia 30-an. Di kartu namanya tertulis Kantor Hubungan Internasional. Ia tersenyum dan melambai saat melihat namaku. Aku menyapa dalam bahasa Indonesia. Ia mengambil bagasiku dan berkata akan membawaku ke asrama. Selama perjalanan menuju Depok, aku tidak bisa melepaskan pandangan dari jendela. Gedung-gedung tinggi berjajar, jalanannya luas, lampu lalu lintas berfungsi dengan baik. Orang-orang tenang, menunggu sinyal di penyeberangan jalan. Ini adalah dunia yang benar-benar berbeda dari favela di Brazil. Tidak ada suara tembakan dan tidak ada sampah di ganggang. Sesampainya di asrama, aku meletakkan tas. Kamarnya kecil tapi bersih. Ada meja, lemari, dan di luar jendela terlihat kampus. Aku meletakkan tas di tempat tidur, mengeluarkan dompet ayah, dan menatap lama foto keluarga kami. "Papa, akhirnya aku di Indonesia. Ternyata ini negaramu." Keesokan harinya, aku pergi ke kantor hubungan internasional. Dengan hati-hati aku bertanya kepada staf bagaimana cara mengecek catatan warga negara yang meninggal di Indonesia dan di mana mereka dimakamkan. Staf itu menatapku terkejut dan bertanya apakah aku anggota keluarga. Aku mengangguk dan mengatakan dia adalah ayahku yang meninggal setelah tiba di Indonesia 4 tahun lalu. Staf itu mengatakan akan menanyakan ke Dinas Kependudukan dan Biro Imigrasi. 2 hari kemudian, ada kabar. Ia berkata, ada catatan masuk atas nama Budi Lim 4 tahun lalu. Ada juga catatan kematian akibat kecelakaan mobil di Glodok, Jakarta Barat. Karena tidak ada nomor kontak keluarga, awalnya akan diproses sebagai jenazah.
tanpa identitas, sampai seseorang mengurus pemakamannya dan menguburkannya di kafling keluarga Lim di TPU Petamburan. Ada catatan tentang itu. Aku tidak bisa berkata-kata saat mendengarnya. Aku merasa ayah benar-benar sudah tidak ada di dunia ini. Baru sekarang, aku merasakan kenyataan itu. Dulu, aku tidak pernah kehilangan harapan bahwa mungkin ayah masih hidup di suatu tempat. Sekarang pasti, ayah meninggal 4 hari setelah tiba di Indonesia. Bahkan aku dan ibu tidak tahu kenyataan ini. Hari Sabtu tiba, aku pergi ke TPU Petamburan. Aku naik bus selama 1,5 jam, lalu berjalan kaki mendaki area pemakaman. Di pintu masuk pemakaman ada papan tua, bertuliskan kafling keluarga Lim. Aku mendaki jalan yang terjal, terengah-engah dan berkeringat, tapi aku tidak berhenti. Pemakaman itu berada di antara pepohonan yang rindang, banyak nisan berjajar. Yang paling baru ada di bagian bawah. Saat aku mendekat, terukir nama Budi Lim di nisan itu. Pada saat itu, lututku melemas. Aku terduduk di tanah, memeluk nisan itu. Ayah, ayah, aku mengatakannya berulang kali, tidak bisa mengucapkan kata lain. Maaf, karena aku tidak bisa menemukanmu selama 4 tahun. Aku mengingat ayah, sendirian dan dimakamkan di tempat yang sangat jauh. Betapa kesepiannya dia. Aku tidak tahan lagi. Aku mengambil surat penerimaan UI dari tas. Meski sudah kusut, aku membentangkannya dan menempelkannya ke nisan. Aku lulus UI. Aku datang ke Indonesia untuk belajar seperti yang ayah inginkan. Ibu sudah naik ke surga 2 tahun lalu. Aku sangat merindukanmu, Pak. Aku menangis sejadi-jadinya. Sekarang aku benar-benar sendirian, tapi tidak apa-apa. Aku ingat kata-kata ayah bahwa aku anak spesial dengan 2 darah dan bisa pergi kemana saja. Aku menangis lama sekali. Hari mulai gelap. Aku harus berdiri karena waktu bus terakhir sudah dekat. Aku mengelus nisan itu lagi dan bersiap pergi ketika mendengar langkah kaki seseorang mendekat dari belakang. Aku menoleh dan melihat seorang pria tua berusia 70-an. Ia mengenakan celana kain formal dan rompi abu-abu. Ia membawa bungkusan sesaji untuk orang mati. Pria tua itu terkejut melihatku. Ia mendekat perlahan dan bertanya siapa aku dan mengapa aku ada di sana. Aku berdiri dan menjawab dalam bahasa Indonesia. Aku Putri Budi Lim dan aku datang dari Brazil. Mendengar itu, wajah pria tua itu berubah. Bungkusan yang dipegangnya jatuh. Ia menatapku lama sekali. Pada saat itu, aku tahu dialah kakek, Anton Lim. Orang yang mengusir ayah dari rumah. Orang yang ingin ditemui ayah sebelum meninggal. Kakekku yang belum pernah kulihat. Angin bertiup. Cahaya matahari menyelinap di antara pepohonan. Anton Lim dan aku saling menatap di depan makam ayah. Tanpa suara. Lama Anton Lim tidak bisa bicara. Bibirnya gemetar dan matanya memerah. Tatapannya padaku adalah campuran keterkejutan, rasa bersalah, dan emosi kompleks yang tidak ku mengerti. Tangannya yang gemetar perlahan mendekati wajahku, seolah mencoba membaca mata, hidung, dan bibirku. Akhirnya ia bicara. Kau bilang, kau anak Budi. Suaranya parau. Aku mengangguk. Aku mengambil dompet ayah dan menunjukkan foto kami saat aku masih kecil. Saat Anton Lim melihat foto itu, ia lemas dan terduduk di sebuah batu di samping makam. Sambil memegang foto itu, ia menunduk lama sekali. Aku berdiri di depan Anton Lim, menunggu, tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak percaya dialah kakekku, dan tidak tahu apa yang harus kurasakan. Sangat kacau. Perlahan Anton Lim mengangkat kepalanya, matanya penuh air mata. Dengan suara gemetar ia bertanya, "Siapa namamu? Berapa usiamu?" Aku menjawab, "Jamila, 20 tahun. Kuliah di UI sekarang." Wajah Anton Lim semakin berubah. Saat mendengar kata UI, ia menunduk. Setelah waktu yang lama, ia berbisik, "Pasti Budi sangat bangga. Betapa bahagianya dia jika tahu anaknya masuk UI." Sambil mengatakan itu, ia mulai menangis. Seseorang yang mungkin tidak pernah menangis di depan orang lain selama hidupnya, kini menangis pelan di depan makam. Aku memperhatikannya dan merasakan perasaan aneh. Aku kasihan, tapi di saat yang sama, rasa marah muncul. Jika dia tidak mengusir ayah, mungkin ayah masih hidup sekarang. Ibu tidak akan mati karena sakit. Aku tidak akan menderita sendirian di favela. Awal dari semua kesedihan adalah pria ini.
Anton Lim berdiri dan mendekatiku. Ia mengulurkan tangannya. Ayo pulang, mari kita bicara. Tapi aku mundur selangkah. Aku tidak menepis tangannya, tapi juga tidak memegangnya. Aku hanya berdiri dan menatapnya. Melihat reaksiku, Anton Lim menarik tangannya dan berkata lagi, maafkan aku. Benar-benar maafkan aku. Maafkan aku pada Budi dan maaf padamu. Tapi aku tidak ingin mendengar kata-kata itu. Aku menggigit bibir dan kata-kata yang sudah lama ku pendam meledak. Apa gunanya minta maaf sekarang? Apakah semuanya akan membaik jika kakek minta maaf sekarang? Ayah meninggal 4 hari setelah datang ke Indonesia hanya untuk meminta maaf padamu. Ia meninggal bahkan tanpa kau menjawab satu pun teleponnya. Ibu tidak sanggup hidup tanpa ayah dan meninggal karena sakit. Aku, umur 18 tahun, sendirian, bekerja sebagai pembersih dan kuli panggul sambil belajar. Baru sekarang kakek minta maaf, suaraku gemetar dan jelas. Anton Lim menunduk, tidak bisa bicara. Aku melanjutkan, jika kau menerima ayah, keluarga kami tidak akan seperti ini. Apakah begitu memalukan jika ayah menikah dengan wanita Brazil miskin dan memiliki cucu mestizo? Apakah nama keluarga begitu penting? Anton Lim tidak menjawab, hanya menunduk terus. Aku mengambil tas dan berbalik. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Anton Lim memanggilku, Camilla, Camilla, dari belakang. Tapi aku tidak menoleh. Di jalan turun, aku terus mendengar suaranya, tapi aku tidak berhenti. Sesampainya di halte bus, aku terduduk dan menangis. Marah, sedih, dan bertanya-tanya, mengapa hanya kami yang bernasib begini? Mengapa aku harus hidup sendirian tanpa orang tua? Jika saja hati Anton Lim terbuka sedikit saja, jika saja dia memaafkan ayah, semuanya akan berbeda. Kembali ke asrama, aku berbaring di tempat tidur menatap langit-langit. Aku berpikir tidak akan menemui Anton Lim lagi. Setelah lulus dari UI, aku akan mencari kerja dan hidup sendiri. Aku tidak punya keluarga lagi, jadi aku tidak akan terluka. Namun seminggu kemudian, Anton Lim muncul. Ia menunggu di depan asrama. Ia membawa bungkusan besar dan kelelahan terlihat di wajahnya. Saat melihatku, aku berhenti. Anton Lim membungkuk. Camilla. Suaranya memohon. Tolong dengarkan aku sekali saja. Beri aku satu kesempatan. Tapi aku menggeleng dan mencoba melewatinya. Anton Lim memegang lenganku. Ia tidak kuat dan tangannya gemetar. Aku melepaskan tangannya. Jangan pedulikan aku. Aku tidak butuh kakek. Aku tidak butuh uang. Dan aku tidak butuh keluarga. Hiduplah di duniamu dan aku akan hidup di duniaku. Setelah itu, aku masuk ke asrama. Ia memanggil namaku lagi. Tapi aku menutup pintu lift. Kembali ke kamar. Aku melihat dari jendela. Anton Lim duduk di bangku luar asrama. Bungkusan itu di pangkunya. Ia lama di sana. Matahari terbenam, hari gelap, tapi ia belum pergi. Satpam mengatakan sesuatu padanya, dan dia perlahan berdiri lalu pergi. Aku menarik gorden. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Tapi ada perasaan berat di dadaku yang tidak hilang. Aku tidak bisa tidur malam itu. Setelah sebulan di UI, aku pindah ke sebuah kamar kontrakan di Tambora, Jakarta Barat. Beasiswa tidak cukup untuk biaya hidup dan asrama mahal. Kontrakan itu harganya 2 juta rupiah sebulan. Lebih murah dari asrama tapi lingkungannya tidak bagus. Kamarnya kecil dan jendelanya dekat langit-langit. Posisinya di bawah sehingga hampir tidak ada sinar matahari masuk. Dingin dan ada bau apek di selimut. Setiap hujan, air merembes di dinding. Tapi ini masih lebih baik daripada favela di Brazil. Tidak basah kuyup dan tidak ada suara tembakan. Aku belajar di pagi hari dan bekerja di minimarket pada malam hari. Dari jam 6 sore sampai jam 12 malam, aku menghasilkan 100.000 rupiah sehari, sekitar 3 juta sebulan. Ditambah uang saku beasiswa, setelah sewa dan makan, masih ada sisa. Pekerjaan di minimarket melelahkan tapi bisa dijalani. Pelanggan biasanya baik. Pemiliknya juga orang baik. Kadang ada pelanggan yang kesal karena aku tidak lancar bahasa Indonesia, tapi aku menahannya. Yang terpenting, aku tidak terlalu teringat ayah saat bekerja. Waktu berlalu cepat saat sibuk dan aku melupakan kesedihan. Suatu malam, pintu minimarket terbuka. Aku melihat dan ternyata Anton Lim. Ia terkejut melihatku dan aku pun terkejut. Ia masuk perlahan, berjalan di antara rak, mengambil beberapa barang.
5 bakpao, 3 nasi kotak, dan 2 botol susu segar. Ia berjalan ke konter. Aku mencoba tidak menatapnya saat memindai kode batang, tapi aku melihat tangannya gemetar. Setelah transaksi, saat aku mengambil uang, ia bicara pelan, "Kau lelah, sudah sangat larut, kau masih bekerja." Aku tidak menjawab. Aku memberikan kembalian, tapi ia tidak mengambilnya. Ia pergi begitu saja. Aku bernapas lega saat pintu tertutup. Ada perasaan sesak di dadaku. Aku tidak tahu bagaimana Anton Lim tahu aku bekerja di sini dan mengapa dia datang. Setelah itu, 2 atau 3 kali seminggu, Anton Lim datang ke minimarket. Ia membeli barang yang sama, bakpao, nasi kotak, dan susu. Ia hampir tidak bicara, tapi setiap membayar, ia menatapku dengan penuh kekhawatiran. Aku berpura-pura tidak peduli. Tapi setiap dia pergi, ada perasaan aneh di dadaku. Suatu Sabtu sore, sepulang ke kontrakan, ada sebuah kotak di depan pintu. Kotak karton besar yang dibungkus selotip dengan rapi. Aku membukanya dan isinya penuh bahan makanan Brazil. Kacang hitam, beras, sosis, dan bumbu-bumbu yang biasa digunakan ibu. Ada catatan di dalamnya, ditulis dalam bahasa Indonesia, tapi tidak lancar. Mungkin dia menyuruh orang lain menulisnya. Untuk Camila, "Mungkin kau rindu makanan Brazil, kakek." Aku meremas catatan itu dan membuangnya ke tempat sampah. Tapi aku tidak membuang kotaknya. Aku mengambil bahan-bahannya dan memasukkannya ke kulkas. Ada rasa perih di hatiku. Senin pagi, Anton Lim menunggu di depan pintu kontrakan saat aku pulang dari kampus. Aku melihat punggungnya dari jauh. Anton Lim duduk di tangga sempit memegang sesuatu. Saat aku mendekat, aku melihat dia memegang pão de queijo, roti keju Brazil. Saat melihatku, ia berdiri dan menyerahkannya padaku. "Aku membelinya di supermarket internasional. Kupikir kau akan suka." Aku tidak mengambil roti itu. Aku mencoba melewatinya untuk membuka pintu. Anton Lim berkata di belakangku, "Camila, dengarkan aku sebentar." Aku berhenti saat membuka pintu dan menoleh. Anton Lim tampak sangat lelah. Ada lingkaran hitam di bawah matanya dan pipinya lebih tirus. Aku bertanya dingin, "Kakek, kenapa terus mencariku? Jangan datang lagi. Aku tidak ingin melihatmu." Anton Lim menunduk, "Maaf, tapi aku tidak bisa pergi begitu saja." Suaranya gemetar, "Camila, aku sangat merindukan Budi. Aku tahu aku tidak pantas dimaafkan, tapi aku tidak bisa membiarkan ini. Sakit hatiku melihatmu sendirian dan menderita." Aku tersenyum menghina. "Kenapa tidak kakek lakukan itu dulu? Saat ayah masih hidup, saat ayah menelepon. Kenapa kakek tidak menjawab? Apa gunanya sakit hatimu sekarang?" Anton Lim semakin menunduk, tidak bisa bicara. Aku masuk ke kamar dan menutup pintu. Aku mendengar Anton Lim menggantung roti itu di pegangan pintu dan pergi. Setelah langkah kakinya hilang, aku membuka pintu dan mengambil roti itu. Masih hangat. Aku menggigitnya. Ini rasa roti yang biasa dibuatkan ibu untukku di dapur rusak di favela. Aku terduduk dan menangis, memakan roti itu sambil terisak. Aku marah pada Anton Lim, tapi aku rindu ayah, rindu ibu. Aku sendirian. Setelah itu, Anton Lim terus datang. Setiap Kamis, ia menunggu di depan pintu kontrakan. Kadang membawa makanan Brazil, kadang hanya duduk sebentar lalu pergi. Aku tidak menerimanya, tapi juga tidak mengusirnya. Aku hanya melewatinya. Suatu hari, Anton Lim bicara padaku dalam bahasa Portugis. "Desculpe Camila." Maafkan aku Camila. Pelafalannya sangat buruk. Aku tidak tahu berapa lama ia berlatih. Tidak mudah bagi orang berusia 70-an belajar bahasa asing. Aku melewatinya, tapi sesuatu di hatiku mulai melunak. 3 bulan berlalu. Musim hujan tiba. Udara di Jakarta terasa lebih dingin. Listrik mahal, jadi aku berhemat. Aku memakai baju tebal dan belajar di bawah selimut. Suatu Jumat malam, aku pulang dari minimarket. Saat masuk ke geng, aku melihat Anton Lim di depan pintu kontrakan. Ia berbeda dari biasanya. Ia duduk di lantai sedang melakukan sesuatu. Saat aku mendekat, kulihat ia membawa kompor gas portabel kecil dan sedang memasak sesuatu. Anton Lim menatap panci. Ada keringat di dahinya, meskipun udara dingin.
Aku berhenti dan memperhatikannya. Aroma yang akrab tercium dari panci, bau kacang hitam, dan berbagai bumbu. Feijoada, makanan nasional Brazil, makanan yang sesekali dimasak ibu. Makanan yang butuh waktu lama untuk dimasak dengan daging dan kacang hitam. Bagaimana Anton Lim terpikir untuk memasak ini? Dari mana ia dapat resepnya? Aku tidak bisa membayangkan. Anton Lim terkejut melihatku dan mencoba berdiri. Tiba-tiba ia berteriak. Ia salah memegang pegangan panci yang panas. Panci panas itu menempel di punggung tangannya. Aduh, Anton Lim memekik kesakitan. Feijoada jatuh ke lantai dan tumpah di tangga. Aku segera berlari, menarik tangan Anton Lim masuk ke kamar, membuka keran, dan menempelkan tangannya ke air dingin. Anton Lim tidak bicara, hanya bernapas berat saat tangannya terkena air. Tangannya merah dan bengkak, mulai melepuh. Aku lari ke apotek, membeli salep luka bakar dan perban. Sekembalinya, aku mengoleskan salep. Anton Lim hanya menatapku, seolah tidak percaya aku merawatnya. Aku sendiri tidak tahu mengapa aku melakukannya. Tubuhku bergerak sendiri. Saat membalut tangannya, aku bertanya, "Kenapa kakek melakukan ini?" Lama baru ia menjawab, "Kupikir kau rindu makanan Brazil, tapi yang kubeli rasanya tidak enak. Jadi aku mencoba memasaknya sendiri." Suaranya parau. Aku tidak bisa melanjutkan pertanyaan. Aku merasakan gumpalan di tenggorokan. Seorang pria 70 tahun yang mungkin tidak pernah memasak sepanjang hidupnya, mencoba memasak makanan asing untuk cucunya dan tangannya terbakar. Ia melakukannya di udara dingin, duduk di tangga sempit. Setelah membalut tangannya, aku duduk di lantai. Ia duduk di sampingku. Lama kami tidak bicara. Dari luar terdengar suara angin dan hujan yang mulai turun di balik jendela kecil. Feijoada yang tumpah sudah mendingin, tapi es di antara kami mulai mencair. Aku bicara, "Ayah meneleponmu saat dia tiba di Indonesia, kan?" Anton Lim mengangguk. "Iya, rumah sakit meneleponku. Katanya ada kecelakaan." "Itu suara Budi." "Kenapa kakek menutup teleponnya?" tanyaku. Ia terdiam lama. Lalu dengan suara gemetar berkata, "Kupikir dia menelepon untuk meminta uang. Sudah 30 tahun kami tidak berkomunikasi. Tiba-tiba dia menelepon. Kakek keras kepala dan sombong. Aku tidak sanggup menjadi yang pertama mengulurkan tangan pada anakku. Jadi aku marah dan menutup telepon." Anton Lim menangis. Tapi besoknya polisi menelepon dan mengatakan anakku meninggal dalam kecelakaan mobil. Saat itulah aku tahu dia tidak datang untuk uang. Dia datang untuk minta maaf. Dia datang untuk membicarakanmu. Anton Lim memukul lantai. Jika saja aku menjawab telepon itu, mungkin Budi masih hidup. Ini salahku. Aku menggeleng. Bukan salah kakek. Kecelakaan itu bukan salah kakek. Meskipun kakek menjawab telepon, kecelakaan itu mungkin tetap terjadi. Tapi Anton Lim menggeleng. Tidak. Jika aku menerimanya dengan hangat dan dia kembali ke Brazil dengan bahagia, kecelakaan itu tidak akan terjadi. Ini salahku. Aku menatap Anton Lim. Seseorang yang hidup dengan martabat selama 70 tahun hancur di hadapanku. Pria Indonesia yang keras kepala ini belajar makanan asing, membakar tangannya, dan memohon maaf. Tampaknya ia benar-benar menyesal. Aku menggigit bibir, mencoba menahan tangis, tapi akhirnya aku meledak. Anton Lim juga menangis. Kami berdua menangis di kontrakan gelap dan sempit itu. Kesedihan, kemarahan, dan kesepian selama 4 tahun terakhir berubah menjadi air mata. Setelah waktu yang lama, dengan suara gemetar aku berkata, "Avo, itu bahasa Portugis untuk kakek." Anton Lim mendongak dengan mata penuh air mata. Aku mengatakannya lagi, "Avo, kakek." Anton Lim memelukku. Itu adalah pelukan pertama darinya. Ia mengelus punggungku sambil berbisik, "Maafkan kakek, Jamila, sungguh maafkan aku. Sekarang kakek akan melindungimu, kau tidak akan pernah sendirian lagi." Aku menangis lama dalam pelukannya. Aku sangat merindukan ayah dan ibu. Sangat sulit hidup sendirian. Anton Lim terus mengelus punggungku. Hujan terus turun di luar. Feijoada di tangga sudah mendingin. Tapi kebencian di antara kami sudah mencair. Begitulah kami mulai menjadi keluarga yang sesungguhnya. Setelah hari itu, segalanya berubah.
Setiap hari Anton Lim meneleponku di pagi hari. Sudah makan? Sekolah lancar? Apakah kau lelah bekerja di minimarket? Awalnya canggung, tapi aku terbiasa. Mendengar suara Anton Lim menjadi ritual sebelum memulai hariku. Setiap Sabtu, Anton Lim datang ke kontrakan untuk membantu bersih-bersih. Pria 10 tahun itu menyapu kamar sempit dan mengepel lantai. Aku bilang, jangan lakukan itu. Tapi ia tersenyum. Kakek merasa menjadi kakek saat membersihkan tempat untuk cucunya. Anton Lim tidak ingin aku tinggal di kontrakan. Ia terus mengajakku tinggal bersama di rumah tuanya di Glodok. Banyak kamar dan rumah itu terlalu besar untuk kakek sendiri. Tapi aku menolak. Aku lebih nyaman hidup sendiri sementara ini. Kedekatan dengan Anton Lim terasa terlalu cepat. Anton Lim menghormati keputusanku, tapi ia meminta kami makan bersama 2 atau 3 kali seminggu. Di rumahnya, selalu ada makanan di meja. Awalnya ia sendiri yang memasak, tapi masakannya tidak enak, terlalu asin atau hambar. Aku tersenyum dan bilang enak, tapi akhirnya ia mempekerjakan asisten rumah tangga. Rumah tua di Glodok itu benar-benar besar. Begitu masuk gerbang, ada teras luas dengan lantai kayu di mana kau bisa melihat langit Jakarta. Ada 5 kamar, tapi sebagian besar kosong. Anton Lim bilang, ia tinggal sendirian di rumah besar ini selama 30 tahun setelah ayah pergi. Makan sendiri, tidur sendiri. Suatu malam kami duduk di teras sambil minum teh. Ia bicara pelan, "Camilla, ada yang ingin kulakukan." Aku mendongak. Ia melanjutkan, "Kakek ingin mendirikan yayasan untuk membantu anak-anak dari keluarga lintas budaya dengan menggunakan nama ayahmu." Aku terkejut menatapnya. Wajahnya serius. "Kakek ingat betapa sulitnya budi di Brazil dan bagaimana kau tumbuh sendirian. Hatiku sakit. Kakek tidak ingin anak-anak lain menderita. Jika bisa membantu, kakek ingin membantu." Aku menatapnya lama dan mengangguk. "Ide bagus, Kek. Ayah pasti senang." Untuk pertama kalinya, Anton Lim tersenyum sangat bahagia. Melihat senyum itu, aku tahu dia benar-benar berubah. Ia sedang menebus masa lalunya. 3 bulan kemudian, Yayasan Beasiswa Budi Lim didirikan. Anton Lim menjual 2 apartemen tuanya di Glodok dan menggunakan uangnya untuk yayasan. Dananya mencapai puluhan miliar rupiah. Yayasan itu memberikan beasiswa dan program pendidikan untuk remaja dari keluarga lintas budaya. Aku juga mulai membantu di yayasan. Setiap Sabtu, aku mendampingi Anton Lim mengunjungi keluarga-keluarga tersebut. Keluarga dengan ibu asal Vietnam dan ayah Indonesia yang tinggal di apartemen kecil pinggiran Jakarta. Anak-anak yang hanya dibesarkan oleh ibu asal Indonesia. Keluarga dengan ibu asal Rusia dan suami Indonesia yang menjalankan restoran kecil. Aku melihat anak-anak itu dan teringat diriku sendiri. Kekhawatiran tentang identitas di antara 2 negara, rasa sakit karena perbedaan fisik dengan teman sebaya. Aku menceritakan kisahku kepada mereka. Tumbuh di favela Brazil, kehilangan orang tua, bertahan hidup sendiri, dan sekarang kuliah di UI. Anak-anak itu mendengarkan ceritaku dengan mata berbinar. Seorang gadis SMA bertanya, "Kak, bagaimana kakak tidak menyerah?" Aku menjawab, "Banyak kali aku ingin menyerah. Tapi jika aku menyerah, kurasa orang tuaku akan sedih. Jadi aku bertahan. Kalian juga pasti bisa." Anton Lim hanya duduk diam di sampingku dan memperhatikanku. Kadang ada air mata di matanya. Ia bangga melihat cucunya memberi inspirasi bagi anak lain. Lalu ia berkata, "Kakek berterima kasih pada Budi karena membesarkanmu seperti ini. Kau sangat baik." Melalui pekerjaan yayasan, aku mulai menemukan makna hidup. Pendidikan itu penting, tapi membantu orang lain juga penting. Terutama memberi harapan bagi anak-anak yang tumbuh di situasi sulit sepertiku. Ini juga proses penyembuhan lukaku sendiri. Suatu Sabtu, kami pergi ke makam ayah di TPU Petamburan. Sudah 3 bulan aku tidak ke sana. Makamnya sudah bersih. Anton Lim mengirim orang untuk membersihkannya secara rutin. Aku berlutut di depan makam. "Ayah, aku baik-baik saja. Kami sudah berdamai. Kami keluarga sekarang." Anton Lim juga berlutut. "Budi, aku terlambat datang. Aku terlambat sadar. Maafkan aku. Tapi karena Camilla datang, aku hidup lagi. Camilla sudah memaafkanku. Terima kasih anakku." Aku memegang tangan Anton Lim. Ia pun memegang tanganku erat.
Kami lama duduk di depan makam ayah. Angin bertiup lembut, bunga-bunga bermekaran di sekitar makam. Musim baru telah dimulai. Malam itu kami kembali ke rumah Anton Lim untuk makan malam. Di meja ada masakan kesukaanku, rendang, lumpia, dan pau de queijo. Sekarang Anton Lim sudah ahli membuat roti keju Brazil itu. Ia membuatnya dengan tangannya yang pernah terbakar. Aku menggigitnya dan berkata, "Enak sekali, kek." Anton Lim tersenyum bahagia. "Bagus. Mau mencoba feijo ada lagi minggu depan?" Aku mengangguk. "Tentu, kali ini aku akan membantumu." Kami duduk di teras kayu, memandang langit Jakarta. Aku teringat ayah dan ibu. Meskipun mereka tidak ada lagi di dunia ini, aku punya Anton Lim. Aku punya keluarga. Aku tidak sendirian lagi. Dan cinta yang kuterima sekarang bisa kubagikan kepada orang lain. Anton Lim menuangkan teh lagi untukku. Sambil minum teh hangat, kami menyambut malam dengan damai. Setahun berlalu, aku menjadi mahasiswa tahun ketiga di UI. Yayasan Beasiswa Budi Lim telah membantu ratusan anak. Anton Lim sekarang berusia 73 tahun tapi masih sehat. Ia berjalan di teras setiap pagi dan bekerja bersamaku di yayasan setiap Sabtu. Akhirnya aku pindah ke rumah Anton Lim. Tidak ada alasan lagi untuk tetap dikontrakan. Aku nyaman tinggal bersamanya. Yang terpenting, Anton Lim terlalu kesepian jika aku tinggal di tempat lain. Kami makan bersama setiap pagi. Ia selalu bertanya apa yang ingin ku makan. Kadang makanan Indonesia, kadang Brazil. Anton Lim sudah jadi ahli masakan Brazil. Ia bisa membuat feijoada, kue singkong, dan empanada Brazil. Di malam hari, kami duduk di teras minum teh dan bicara tentang apa yang terjadi hari itu. Kehidupan kampusku, kisah anak-anak di yayasan, dan kisah tentang ayah. Anton Lim banyak bercerita tentang masa kecil ayah, bagaimana ia tumbuh, sifatnya, apa yang ia sukai. Ayah adalah anak yang baik. Meskipun keras kepala, hatinya sangat hangat. Mungkin mereka berdua sama-sama keras kepala sehingga terjadi konflik. Sekarang aku berpikir, andai saja aku lebih lembut dulu, Anton Lim selalu menyesal. Suatu hari di musim kemarau, Anton Lim tiba-tiba jatuh saat berjalan di teras pagi hari. Aku segera memanggil ambulans. Ia dibawa ke rumah sakit. Dokter bilang itu serangan stroke ringan. Meskipun tidak kritis, ia butuh rehabilitasi. Ia dirawat selama 2 minggu. Setiap hari aku pergi ke rumah sakit merawatnya. Meskipun lemah, ia tersenyum setiap melihatku. "Camilla, kakek tidak apa-apa. Jangan khawatir." Tapi aku khawatir. Aku takut kehilangan dia. Sangat takut. Setelah keluar dari rumah sakit, kondisinya membaik, tapi tidak seaktif dulu. Ia mudah lelah jika berjalan lama. Aku menjaganya lebih hati-hati, memastikan jam minum obat, menyiapkan makanan, dan menuntunnya saat berjalan. Suatu malam ia memanggilku ke ruang kerjanya. Ada amplop tebal di meja. Ia menyuruhku duduk. "Camilla, ada yang ingin kuberikan padamu." Aku menggeleng. "Jangan bicara begitu, kek." Tapi ia tetap menggeleng. "Tidak, ini harus diselesaikan lebih awal. Kakek sudah tua, tidak tahu kapan akan pergi." Ia mendorong amplop itu. "Ini surat wasiat kakek. Kakek memberikan semua aset kakek padamu. Rumah di Glodok ini, ruko di Tanah Abang, dan dana yayasan. Budi anak tunggalku, dan kau adalah anak tunggalnya. Kau berhak mewarisinya." Ia melanjutkan, "Tapi yayasan harus tetap berjalan. Kau harus bertanggung jawab membantu anak-anak itu." "Itulah permintaan terakhir kakek." Aku menangis. "Kek, apakah aku bisa?" Anton Lim tersenyum. "Tentu, kau bertahan sendirian di favela Brazil dan bisa masuk UI. Apa yang tidak bisa kau lakukan?" Ia mengelus kepalaku. "Camilla, kakek berterima kasih kau datang. Karena kau, beberapa tahun terakhir hidup kakek sangat bahagia. Aku memeluknya. Kek, aku yang harus berterima kasih. Terima kasih karena menerimaku sebagai keluarga." Anton Lim mengelus punggungku. "Mari kita saling berterima kasih. Dan terima kasih pada Budi karena membesarkanmu dengan sangat baik." Malam itu, aku lama menatap foto ayah. Ayah dalam bingkai itu tetap muda, tersenyum. Aku bicara pada foto itu, "Ayah, aku baik-baik saja. Aku dan kakek sudah menjadi keluarga sejati, seperti yang ayah inginkan." Lalu aku mengambil dompet ayah dan menatap foto lama kami. Ayah, ibu, dan aku. Sekarang ada Anton Lim juga.
Meskipun dia tidak ada di foto itu, dia ada di hatiku. Aku menempelkan foto itu ke dadaku. Kita keluarga. Aku sayang kalian semua. Angin bertiup sepoi-sepoi. Seolah aku mendengar suara ibu terbawa angin. Camilla, kau melakukannya dengan sangat baik. Sungguh sangat baik. Aku tersenyum. Air mata jatuh. Tapi bukan air mata kesedihan. Itu air mata syukur. Syukur pada diriku yang sudah bertahan. Syukur pada Anton Lim yang menerimaku. Dan syukur pada orang tuaku yang menjagaku dari langit. Malam di Jakarta terasa damai. Di rumah tua di Glodok, kedamaian mengalir. Cucunya yang datang dari Brazil dan kakeknya yang seumur hidup di Jakarta kini bersama di rumah ini. Kami adalah keluarga sejati sekarang dan kisah kami akan terus berlanjut. Begitulah akhir dari cerita yang ingin ku sampaikan. Terima kasih semuanya telah mendengarkan kisahnya. Jika hati kalian tersentuh, silakan klik berlangganan dan sukai. Setiap dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.